Akhirnya terungkap, kabar hoaks Ferdy Sambo bebas, videonya saat sidang kode etik viral. Surya.co.id terungkap fakta sebenarnya kabar hoaks yang menyebut Ferdy Sambo, tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, bebas dari tahanan. Fakta sebenarnya Ferdy Sambo bebas terungkap setelah videonya saat dikawal sejumlah anggota Propam Polri viral di media sosial. Dalam video berdurasi 9 menit 15 detik itu menampilkan sosok Ferdy Sambo memasuki ruangan dan dikawal sejumlah personel Polri dengan baret biru di sisi kanan, kiri, dan belakang. Tampak pula Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo yang tampak memberikan pernyataan di hadapan jurnalis. Berikut narasi yang ditambahkan pada unggahan video tersebut. Gempar. Sambo divonis bebas? Ada apa dengan Polri? Video itu pun telah dilihat lebih dari 90.000 kali dan mendapatkan lebih dari 400 komentar dari pengguna Facebook. Namun, benarkah Ferdy Sambo divonis bebas oleh Polri? Melansir dari Antara, cuplikan video yang menampilkan Ferdy Sambo dikawal sejumlah anggota Propam Polri itu merupakan sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar pada 25 Agustus dan sidang banding kode etik pada 19 September 2022. Gambar serupa dapat ditemukan pada akun YouTube Kompas TV dengan judul, Ferdy Sambo jalani sidang etik di Gedung TNCC Polri, kasus pembunuhan Brigadir J, dan sidang banding kode etik Ferdy Sambo ditolak. Namun, tidak ditemukan video penguat klaim yang menyatakan Ferdy Sambo divonis bebas oleh Polri pada unggahan di Facebook itu. Merujuk laporan Antara pada 19 September 2022, Komisi Sidang Etik Polri menolak permohonan banding Ferdy Sambo terkait keberatan atas putusan sidang KEP pada 26 Agustus 2022. Komisi banding juga menguatkan putusan sidang KEP yang digelar pada 26 Agustus 2022, selain menjatuhkan sanksi etik karena pelanggar melakukan perbuatan tercela serta sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri. Ferdy Sambo pun telah dipecah dengan tidak hormat sebagai anggota Polri lewat surat keputusan Kapolri yang telah diserahkan kepadanya. Viral Ferdy Sambo bisa bebas dari tahanan. Kasus pembunuhan Brigadir J yang didalangi oleh Ferdy Sambo terus jadi sorotan publik bahkan viral di media sosial. Terbaru, Indonesia Police Watch, IPW, dan Komnas HAM membeberkan beberapa hal yang dapat jadi penyebab Ferdy Sambo bisa bebas dari tahanan. Pihak IPW memberikan analisis berdasarkan masa penahanan Ferdy Sambo. Jika pihak kepolisian masih belum bisa melengkapi berkas kasus ini di kejaksaan hingga masa penahanan habis, maka Ferdy Sambo bisa bebas. Pernyataan IPW ini viral di media sosial, salah satunya diunggah di Instagram @rumpi_gosip. Sementara Komnas HAM memberikan analisisnya dari sisi kesaksian para tersangka. Berikut ulasan selengkapnya melansir dari Tribun Sumsel dalam artikel, Heboh Ferdy Sambo bebas, penahanan tinggal menghitung hari, penjelasan IPW, perkara akan P21. 1. Analisis masa penahanan. Heboh Ferdy Sambo bebas setelah masa penahanan segera habis. Hal tersebut disampaikan Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menyebut jika penahanan Ferdy Sambo hanya berlaku selama 120 hari atau 3 bulan. Masa penahanan Sambo itu 120 hari sejak dia ditahan. Kalau lewat 120 hari, maka kalau belum lengkap Sambo akan bebas atau lepas demi hukum dari tahanan, perkaranya tetap berjalan, ujar Sugeng. Sugeng menambahkan kalau Sambo ditahan pasca resmi ditetapkan tersangka pada Selasa, 9 Agustus 2022 lalu. Apabila dihitung, maka Ferdy Sambo sudah berada dalam sel tahanan selama 30 hari. Selain itu ditambah 21 September masa perpanjangan penahanan kedua selama 90 hari. Kalau kejaksaan mengembalikan lagi dalam 14 hari ditambah 85 hari, maka diminta melengkapi kepolisian hanya punya waktu 35 hari lagi, menurut saya, sebelum 120 hari berkas ini akan P21, jelas Sugeng. 2. Masalah rekaman CCTV. Kemudian Sugeng melihat adanya masalah kedua dalam kasus ini yang terus-menerus menghadapi kesulitan karena adanya dugaan barang bukti yang dirusak seperti rekaman CCTV. Pada saat itu rumahnya digeledah polisi, dan ternyata ditemukan adanya kamera CCTV yang dirusak. Istrinya tiba-tiba memberikan satu flash disk, rupanya ketika dibuka ketahuan Sambo di lokasi, tukasnya.
Oleh karena itu, Cak kena kode etik PTDH dan obstruction of justice yaitu tindakan menghalangi penegakan keadilan dengan merusak itu. Polisi bekerja bukan prasangka. Penyidik pelit bicara karena tidak boleh bicara sesuatu yang belum diklarifikasi, jelas Sugeng. 3. Kesaksian tersangka. Ketua Komnas Hak Asasi Manusia, HAM, Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan kekhawatirannya di kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, di mana bisa saja para tersangka bebas. Pasalnya, sejauh ini, dalam kasus kematian Brigadir J, polisi mendapatkan banyak sekali keterangan ataupun pengakuan yang berbeda-beda. Yang berbahaya adalah, ini kan semua banyak sekali berdasarkan kesaksian-kesaksian, pengakuan-pengakuan. Kasus pembunuhannya bukan kekerasan seksual, ujar Taufan saat dihubungi Kompas.com, Jumat, 2 September 2022. Taufan menjelaskan, kesaksian itu lemah dalam kasus tindak pidana umum, tidak seperti di kasus kekerasan seksual yang bisa dijadikan alat bukti. Sehingga, polisi membutuhkan alat bukti dan barang bukti lain, bukan sekadar pengakuan para tersangka dan saksi-saksi. Taufan mengaku khawatir apabila para tersangka di kasus pembunuhan Brigadir J tiba-tiba menarik kesaksian mereka. Yang saya khawatirkan kalau misalnya mereka ini kemudian bersama-sama menarik pengakuannya. BAP, berita acara pemeriksaan, dibatalkan sama mereka, dibantah. Kacau itu kan, tuturnya. Taufan menyebutkan, para tersangka seperti Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, hingga Kuat Maruf bisa bebas, sehingga yang tersisa hanyalah Barada Richard Eliezer atau Baradae. Baradae diketahui telah sepakat menjadi justice kolaborator. Dia kini berada di bawah kendali penyidik dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Baradae pun sudah mengakui jika dirinya menembak Brigadir J. Hanya, penembakan dilakukan atas perintah bosnya, Ferdi Sambo. Tapi Kuat, Susi, Ricky, Yogi, Romer, segala macam, kan masih di bawah kendali Sambo semua. Itu bahaya, kata Taufan. Taufan menyinggung kasus pembunuhan buruh perempuan bernama Marsinah. Kala itu, 7 terdakwa pembunuhan Marsinah divonis bebas karena di persidangan bergantung pada saksi mahkota. Jadi si A menjadi saksi buat si B, si C, si D. Si D menjadi saksi si B, si A, si C, ucapnya. Dengan demikian, Taufan menduga kejadian bebasnya para terdakwa di kasus Marsinah bisa terulang di kasus pembunuhan Brigadir J. Dia menekankan kejadian itu bukan terjadi karena hakim di pengadilan disuap. Melainkan, karena hakim tidak bisa diyakinkan hanya dengan kesaksian. Walau begitu, Taufan yakin polisi sudah menyimpan bukti penting kasus kematian Brigadir J untuk meyakinkan hakim. Kelihatannya penyidik itu punya bukti lain yang mereka sudah simpan. Kan nggak mungkin semua juga dikasihnya ke Komnas HAM, wewenang mereka, masa kami paksa-paksa, imbuh Taufan. Sebelumnya, Taufan juga menekankan agar konstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini dibuat dengan kuat. Caranya, dengan didukung alat bukti yang kuat, bukan hanya berdasarkan pengakuan. Sebab, dalam pengamatan kami, masih sangat bergantung pada pengakuan-pengakuan. Sekarang, terutama penyidik, kami dorong untuk terus mencari barang-barang bukti lain yang sudah hilang, dipindahkan, atau dirusak karena adanya obstruction of justice, perintangan penyidikan, katanya. Menurut Ahmad, pencarian alat bukti sangat penting karena hingga kini, keterangan dari beberapa tersangka masih berubah atau ada perbedaan antara satu tersangka dan tersangka yang lain. Salah satu yang krusial, perbedaan keterangan tentang pihak yang menembak Nofriansyah dan jenis senjata yang digunakan. Eliezer berkeyakinan 3 kali menembak dan selanjutnya ditembak Ferdi, berbeda dengan keterangan Ferdi.